lempem, gubernur ya meneng ae kok. Wakil gubernur ya meneng, malah digeledah oleh KPK. Kasus Bank Jatim ada korupsi 500 miliar ya meneng ae. Dugaan korupsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 50 miliar meneng ae. Jadi menurut saya Khofifah ini tidak ada baiknya. Untuk urusan ini ya, saya tidak tahu urusan yang lain. Untuk urusan masyarakat tidak ada baiknya dia. Tidak ada kepedulian. Ali Akbar, oke makasih. Di Jatim ada orang kayak Cak Soleh 10 itu udah luar biasa. Si anak siji berarti. Khofifah kerja nyata, iya bagi awakmu kerja nyata, bagi yang lain enggak. Bagi saya tidak. Pemimpin kerja nyata itu ya kayak KDM. Saya membandingkan karena KDM lebih bagus, maka yang jelek, yang kurang bagus nyuntuh sing apik. Wis salah, ojo dibanding-bandingkan. Wis salah, ojo dibanding-bandingkan. Kalau kerjanya apik ya nggak, ngapain kita bandingkan? Karena kerjanya tidak bagus. Gimana Cak kalau Pak Emil Dardak podo ae? Mana kamu lihat kerjanya bagus apa enggak? Kerja bagus wakil seperti contoh Armuji, wakil wali kota lebih bagus daripada wali kotanya. Terjun urusan masyarakat bantu, usulan masyarakat bantu, itu yang bagus. Gubernur itu digaji tinggi loh Rek. Saya enggak tahu perkiraannya berapa, pasti lebih dari 50 juta lah take home pay-nya itu. Bansos DPRD Jatim ya, pengajiannya langsung karena nyata ya, nek tekon yang pengajian sholawatan ya, tapi pemimpin kan tidak hanya pemimpin ormas, tapi pemimpin puluhan juta rakyat Jawa Timur dan mayoritas menginginkan pengampunan pajak. Pokoknya jangan bosan-bosan selalu memviralkan konten-konten terkait kritikan kepada gubernur. Khofifah kerjanya ngedabus, ayo. Nanti mau sing dukung Khofifah mau basar-basarnya itu. Wes meneng deh, gak melok komen mana basar mau. Hidup Khofifah, ya hidup memang, ndak mati Khofifah. Ndak ada yang menyatakan Khofifah mati. Khofifah itu hidup. Wakilnya juga hidup, gak mati, tenang aja. Nasib punya gubernur kok cuma seneng seremonial. Iku jenenge apes bro, Talita. Nanti tak bikin konten ya apes duwe gubernur. Senengane senengane seremoni tok. Hidup tapi hatinya mati, Dinda, betul. Khofifah melempem kayak bikang. Apakah Khofifah koruptor? Tidak, saya tidak menyatakan dia koruptor, tidak. Tetapi pada saat terjadi korupsi duit 2 triliun, ruang kerjanya gubernur, wakil gubernur digeledah oleh KPK. Tapi sampai sekarang memang statusnya bukan tersangka, cuman sudah digeledah. Tetapi begini loh, ibarat saya seorang orang tua, ono sing nyolong duitku, mesti kan saya marah. Gubernur itu kan bertanggung jawab pengelolaan APBD. Uang APBD dicuri 2 triliun. Mestinya kan marah dia. Nyatanya kan meneng toh. Lah kalau meneng aja berarti kan dia ada 2 kemungkinan. Pertama pelakunya itu koncone dhewe, yang kedua titik-titik kan begitu. Pengampunan pajak penting seperti Jawa Barat. Iya. Gak titik 2 triliun. Oh iya, iku nek digawe tuku kerupuk mulai Banyuwangi sampai Ngawi iku. Dijual-jual kerupuk dhewe sampai mulai Banyuwangi sampai wis. Salam kenal yang belum kenal ya. Di depan HP-mu, di layar HP-mu ini namanya Cak Soleh, pengacara Surabaya, pengacara no viral, no justice. Saya ingin kenapa mengkampanyekan bikin kaos no viral, no justice itu supaya masyarakat itu punya keberanian. Jangan terjebak dengan pengacara, bahwa urusan hukum harus pakai pengacara, harus keluar duit. Tidak. Kalau Anda paham hukum, tidak perlu pakai pengacara. Hadapi sendiri bahwa apa yang saya lakukan tidak salah gitu loh. Makanya gerakan no viral no justice, bikin konten live seperti ini
Ono sing takok-takok, ayo ikut live supaya menjadi pemahaman masyarakat ini sadar hukum. Sangat mengharapkan sepedaku 5 tahun. Ya, setuju. Gak iso remedi pilgub gak ono kan. Monggo dukun santet ngumpul disantet ae pejabat sing aneh-aneh. Yo ling-ling setuju. Disantet nggak bisa duduk, bokongnya panas atau bokongnya guatal ngono lho. Gak iso lungguh. Jadi pejabat-pejabat sing nggak membela masyarakat yang korupsi disuantet supaya bokongnya gatel. Berarti nggak bisa duduk, urip ngadeg terus ngono. Gubernur pelonga-pelongo, harusnya gubernur malu digugat karena gugatannya iya nek duwe izin kan gitu. Pertanyaannya nek duwe izin, tapi gak duwe izin. Asli Madura mana? Saya Bapak Ibu Om Ben Sampang. Kemarin pilkada Sampang saya yang membela menang di Mahkamah Konstitusi. Tahun 2018 saya juga yang membela yang kalah menang di MK. Jadi saya ini meskipun tidak ketok Madura, tapi bapak ibu saya itu Madura. Tapi wajahku itu lebih condong ke Jerman. Khofifah kerjanya tidak kelihatan, tapi masyarakatnya bisa merasakan kinerjanya. Mahfud Hasan, ini lho rek pendukungnya Khofifah iki lho. Bisa merasakan kinerjanya, ngerasa nopo? Ngerasakno solawatan apa ngerasakno buah durian apa ngerasakno apa? Sing gampang-gampang saja, duit 2 triliun dikorupsi, sikape gak ono. Apa yang bisa kita rasakan? 2 triliun duit gede. Kalau itu untuk kesehatan sudah bisa menyelamatkan banyak orang. Kalau itu untuk pendidikan sudah bisa membangun berapa sekolahan kan gitu loh. Kelihatan senep ya. Ayo, ndak apa-apa. Kalau memang ada kalian pendukung Khofifah, tak undang. Kita live. Ayo kita diskusi, disaksikan 300 orang ini. Ayo, siapa mau? Yang merasa bahwa Khofifah itu baik, yang merasa Khofifah itu kerjanya nyata. Ayo. Cak, aku mau naik, Cak. Saya pendukungnya Khofifah. Ayo. Supaya kita bisa diskusi bahwa Cak Soleh ini tidak sekedar mengkritik. Saya tahu celah-celahnya gitu loh. Jadi sederhana bagi saya menilai Khofifah itu baik atau tidak. Ketika ada kasus 2 triliun duit dikorupsi, kenapa diam? Wis ngono ae lho. Iku duitnya rakyat ya, mestinya kan nangis toh. Kayak Bapak Aing gitu loh. Ketika hutan rusak dijadikan villa-villa, nangis dek nih kan gitu loh. Khofifah undangan, Khofifah melempem kok gak kerawani dia. Enggak, pendukungnya aja yang tadi nulis membaik-baikkan Khofifah itu. Ayo kita diskusi. Madura dibiarin sama Khofifah ya, Kak Madura tok Dindi semua dibiarkan. Kayak KDM gitu loh. Jadi sekarang itu kalau kita mengkritik wali kota, mengkritik gubernur, ono contoh nih, yes, pemimpin itu kayak KDM, wis ngono tok. Keliling neng masyarakat, ono wong tuwek didekati. Ada orang kasus KDM misalnya minta sumbangan di jalanan, dimarahi, dikasih duit. Jadi ada anggaran memang gubernur itu untuk bantu masyarakat. Itu ada anggaran ya, APBD ini puluhan triliun, masa gak mau bantu masyarakat. Khofifah lagi makan durian, masa esuk-esuk makan durian, senep otak ngelan. Ada itu pendukungnya Khofifah itu ngomong begini kok, bahwa yang nyinyir kayak kita ini, kalian-kalian saya ini nyinyir itu katanya pendukungnya siapa? Risma. Perlu kalian tahu, saya kemarin 3 gubernur calon itu tidak ada yang saya pilih. Tidak ada yang saya pilih. Kenapa? Saya sebenarnya condongnya ke Bu Risma, tapi wakilnya saya tidak suka. Nggak ada kerjanya, nggak tahu latar belakangnya wakilnya. Makanya nggak tak pilih, cuma gitu. Jadi 3-3-nya itu. Kalau Khofifah enggak malah. Tapi pada saat Khofifah pertama kali nyalon tahun 2018, saya terang-terangan ngomong di media saya pendukungnya Khofifah. Tapi 2018 setelah dia jadi gubernur tak tontok kerjone kok cuman melempem gitu ya. Enggak lah. Masa saya mau membuat kesalahan 2 kali? Aku getun nyoblok Khofifah, milih Khofifah gara-gara enggak suka sama calon wakil Risma. Nah iya,
Nyesel. Ayo tukar sama KDM Cahya. Saya nanti pokoknya ketemu wong akeh tuh bikin konten begini loh, pengen bikin konten. Pak KDM, Bapak Aing, ayo datang ke Surabaya, Bapak Aing ke Jawa Timur, itu kasih pencerahan itu Khofifah itu, biar nggak bikin konten masalah buah-buahan tok, tapi konten kerja nyata. Gubernur konten nggak apa-apa nek gubernur buah-buahan ya susah itu. KDM kan dijuluki gubernur konten, nggak apa-apa, konten yang bantu masyarakat kok. Memang harus ditunjukkan. Mana pendukungnya Khofifah ini kok kok menang mau ngapi-ngapi no Khofifah. Ayo buzzer-buzzernya itu. Teman-teman semua, ayo kalau ketemu kontennya gubernur, kamu kritik, komen-komen. Sekarang sudah banyak itu, baik di IG maupun di TikToknya Khofifah itu ditulisi pengampunan pajak lah begini. Ayo supaya geringsingen itu. Diganti bisa, ndak bisa. Kecuali dia korupsi, dijadikan tersangka baru dia bisa diganti. Tapi kalau dia tidak korupsi, melempem kayak gini ya 5 tahun akan begini. Ayo Cak, suarakan terus. Ya, saya akan bikin konten terus. Tugasnya teman-teman memviralkan, merepost di TikTokmu, di IG, di semua medsos. Ayo, konten-konten siapapun, konten saya, konten yang lainnya mengkritik kinerja gubernur, ayo diviralkan. Khofifah gak bermutu blas, kerjoe gak jelas, tapi mau jadi kerjanya nyata. Nyata opo? Nyata buah-buahan. Sidang gugatan pajak dilanjutkan tanggal 27 Mei, agenda mediasi. Nyata ngupas buahe. Mana pendukung Khofifah tadi itu? Wis apa tidur lagi, apa lagi mecah duren, apa mecah apel apa ngono. Gubernur kemalan biadok. Saya sepemikiran dengan Cak Soleh. Kongkon prayae turu nyungsep jenengan ganti mawon Cak. Kalau ke Madura cuman lihat sungai. Yang belum follow silakan follow ya. Ayo dibagikan live ini supaya semakin banyak yang nonton, kenal Cak Soleh, bisa konsultasi. Kan enak loh nonton konten Cak Soleh, gak hanya membahas masalah gubernur, masalah pengampunan pajak, tetapi kalau kalian punya masalah bisa konsultasi. Ayo dibagikan live ini supaya semakin banyak yang nonton. Konco-koncomu, tonggo-tonggomu, dulur-dulurmu iso konsultasi ke Cak Soleh. Kapan Khofifah dilengser? Ya nek ketangkep KPK kok lengser. Pean wayu wae moh wis tuwek kok. Nah iki pean wayu ngawur ae. Geting aku nggarakno dosa ae ndelok Khofifah melempem buana baru. Enggak dosa. Bagi saya tidak dosa. Kita kan tujuannya baik. Ini tidak bicara agama, ini bicara bernegara. Kita punya hak mengkritik. Nek bahasa agama itu menghibah itu tidak boleh. Iya. Nek kene iki duwe tangga, meneng-meneng ngurusi donyane. Tapi ini pemimpin yang dia digaji dari duit pajak kita, maka dia harus bekerja dengan baik. Kalau kerjanya melempem, boleh kita menggibah, ndak apa-apa. Jadi jangan menggunakan bahasa agama. Jadi ini kita urusannya urusan negara. Boleh kita mengkritik. Yang tidak boleh itu kita menuduh Khofifah adalah koruptor, itu tidak boleh. Tidak ada dasarnya. Tapi nek kerjanya melempem, misalnya dia gak terima gitu loh. Oh, saya tidak terima dikatakan Cak Soleh melempem. Laporkan saya ke polisi, tidak apa-apa. Saya punya dasar mengatakan Anda bekerjanya melempem. Contoh,
sebagai pemimpin ketika duit APBD ini 2 triliun dicuri orang, dicuri koruptor, mestinya Anda tersinggung dong. Anda itu pemimpin saya, itu duit kita, duit rakyat, kok menengahi awakmu, kok menang, kok melempem. Apa mentang-mentang DPRD itu teman-temanmu yang mengesahkan APBD, kamu takut program-programmu itu tidak disetujui? Ya itu tidak boleh, pemimpin tidak. Ingat KDM ini loh sekarang lagi bertengkar dengan DPRD Jawa Barat meskipun tidak semua. Wani KDM. Pemimpinnya memang harus begitu. Masa duitnya rakyat dicolong bidekai gitu. Cak, sekolah swasta nahan ijazah kira-kira bisa diambil. Kalau mau temui Cak Soleh, kita buat konten. Ingat ucapannya KDM mengatakan kalau ada sekolahan swasta menahan ijazah, ayo dibantu. Nah gitu loh. Saya pengen sekolah-sekolah swasta itu kan mengandalkan SPP. Ketika masyarakat tidak mampu, orang tuanya miskin, nunggak 3 juta, 5 juta, 10 juta, ayo dibuat konten supaya bupatimu ikut tanggung jawab, supaya gubernur juga ikut tanggung jawab. Maksudnya duit 2 triliun dikorupsi kon menengahi, ketika ada rakyat butuh duit untuk bayar, ngambil ijazah kamu juga diem? Nggak bisa. Bantu mereka, uang APBD gunakan untuk bantu masyarakat ngambil ijazah. Makanya kalau mau ada kasus ijazah sekolahan swasta ditahan, kamu temui Cak Soleh, kita buat konten supaya ini didengar oleh pemimpin-pemimpin di daerahmu, dibantu gitu. Tapi kadang-kadang wong-wong itu seenake dhewe, ijazah ditahan, ada pungli di sekolahan, diajak memviralkan ndak mau. Ndak Cak, ndak enak. Ya repot kalau kamu ndak mau diviralkan. Nikmati aja nggak dapat ijazah anakmu itu, repot gitu loh. Jadi ku jenenge sakarepe dhewe, njaluk enake dhewe, duwe masalah dibantu diviralkan nggak gelem. SMP Negeri 1 Wonosari Malang kakean pungli Cak, ayo kamu punya masalah di SMP Negeri 1 Wonosari, datang ke Cak Soleh, kita viralkan. Kayak kapan lalu kasus di Bangil Pasuruan, kita viralkan gitu loh. Namanya ini upaya, usaha. Jateng ya turu Cak ya, duitnya korup damel nyewa lahan tandur duren.